Assalamualaikum sahabat semua. Siang ini saya sudah berada di Museum Komodo Jagat Satwa Nusantara, Taman Mini Indonesia Indah. Sebelum menonton video ini jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk membantu kami dalam mengembangkan Tasik Bisnis. Museum Komodo dibangun mulai dari tanggal 1 Oktober 1975 hingga 1 Juli 1976. Museum yang memamerkan hewan-hewan reptil ini diresmikan pada tanggal 20 April 1978 oleh Presiden Soeharto. Gedung yang berarsitektur reptil purba dari tanah Nusa Tenggara Timur ini menempati lahan seluas 10.120 meter persegi. Luas bangunan sekitar 1.500 meter persegi. Museum Komodo menyimpan aneka keberagaman fauna Nusantara. Ini kura-kura raksasa Aldabra. Lokasi tempatnya di sebelah kiri pintu masuk. Kura-kura raksasa Aldabra adalah salah satu kura-kura terbesar di dunia. Mereka hidup di Aldabra. Ia dapat tumbuh hingga lebih dari 1,5 meter dan dapat berumur hingga 200-an tahun. Kura-kura Aldabra mempunyai karapas berwarna coklat kehitam-hitaman. Memiliki kaki yang besar dan kekar untuk menopang tubuhnya yang sangat berat. Kura-kura ini mempunyai leher yang sangat panjang. Biasanya digunakan untuk meraih cabang dan ranting pohon sampai ketinggian 1 meter lebih dari tanah. Amazing. Kura-kura ini mempunyai ukuran yang mirip dengan kura-kura Galapagos. Beratnya bisa mencapai hingga 300 kg. Ukuran jantan jauh lebih besar daripada betina. Di sini tempatnya kura-kura macan tutul. Kura-kura ini lebih kecil dari kura-kura raksasa Aldabra. Lihat guys, ia masih berada di dalam lubang. Ini kura-kura kaki kuning. Kura-kura ini adalah spesies kura-kura darat yang berasal dari Amerika Selatan bagian utara. Habitat alami kura-kura kaki kuning terletak di padang savana dan hutan belantara di Amerika, terutama Amazon. Ini penampakan dari samping sebelah kiri. Benar-benar terlihat seperti komodo raksasa. Ini penampakan gedung dari belakang di sebelah kiri pintu masuk Museum Komodo. Di sini tempat beberapa jenis kura-kura. Saya sudah berada di lokasi belakang museum. Tepatnya di depan lokasi komodo. Ini kafe dan toko Cinderamata, lokasinya di belakang gedung museum. Di seberangnya terdapat lokasi komodo. Wow! Ini lokasinya komodo. Komodo adalah hewan dalam golongan reptil dan memiliki nama lain Varanus komodoensis. Komodo bisa ditemukan di Pulau Komodo, Rinca, Gili Montang, Gili Dasami, dan di Pulau Flores. Ini kandang buaya muara albino atau albino saltwater crocodile. Dalam bahasa Latinnya Crocodilus porosus. Buaya muara ini berjenis albino, yaitu memiliki warna yang berbeda dengan buaya lain.
Kurangnya pigmentasi pada kulitnya menyebabkan warna yang dihasilkan menjadi putih atau kekuningan. Amazing! Buaya muara albino tergolong sangat langka. Sebagai reptil hidup terbesar, buaya ini menguasai habitatnya dengan rahang yang kuat dan tubuh besar yang dapat tumbuh hingga 6 meter. Di bulan November ini sudah memasuki musim hujan. Karena hujan turun rintik-rintik, saya mencoba berkeliling ke belakang museum. Ini lokasi buaya muara. Beberapa jenis reptil bertubuh besar berada di sekitar sini, guys. Buaya muara merupakan jenis buaya terbesar. Reptil ini memiliki berat badan sekitar 1 sampai 1,2 ton. Panjang tubuhnya 3 sampai 7 meter. Buaya muara dapat hidup 25 tahun sampai 70 tahun. Ini buaya terganas. Persebarannya sangat luas jika dibandingkan dengan jenis buaya lain. Tersebar di India, Indonesia, Papua Nugini, hingga di Australia. Sekarang saya akan melihat-lihat koleksi hewan reptil yang berada di dalam ruangan Museum Komodo. Ayo ikuti kami. Tak hanya di Pulau Komodo saja Anda bisa melihat hewan purba tersebut. Ya, di Pulau Rinca Anda juga bisa melihatnya. Museum Komodo pada bulan Agustus 2023 lalu direvitalisasi dan saat ini termasuk satu dari 3 wahana jagat satwa Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah. Setidaknya ada 200 satwa dari 120 spesies hewan di museum ini. Museum Komodo mewakili satwa jenis reptil dan amfibi. Sekarang konsep Museum Komodo lebih baru. Kalau dulu konsepnya lebih ke arah museum, sekarang lebih banyak satwa hidupnya. Hewan-hewan ini ditempatkan di sebuah akuarium besar lengkap dengan habitat aslinya. Setiap akuarium memiliki pengaturan udara dan temperatur suhunya, sehingga hewan-hewan tersebut nyaman berada di dalamnya. Ada 5 zona di Museum Komodo, yakni zona herpetofauna, zona sauria, zona varanus, zona krokodilian, dan zona testudines. Zona testudines merupakan area di mana pengunjung bisa melihat berbagai spesies kura-kura, sedangkan zona sauria merupakan area kadal, iguana, dan bunglon. Zona varanus isinya komodo, sedangkan zona herpetofauna isinya satwa jenis amfibi dan reptil. Kemudian zona krokodilian yang isinya buaya. Ini ular boa pohon hijau atau emerald tree boa. Amazing! Ular ini dikenal karena warna zamrudnya yang mencolok. Karena itulah disebut ular boa pohon hijau. Sama seperti ular lainnya, boa pohon hijau adalah ular yang tidak memiliki bisa. Dalam hal bereproduksi berbeda dengan ular sanca, karena ia adalah ular
yang bereproduksi secara ovovivipar, di mana mereka melahirkan anak ular yang sudah sepenuhnya berkembang. Ini ular viper water. Ular berbisa ini memiliki sisik unik berwarna kuning terang yang indah. Ular viper water berkeliaran di hutan hujan pada malam hari. Spesies lokal lain dari ular viper Indonesia adalah ular viper wetar. Ia endemik di Pulau Wetar, Kepulauan Maluku. Ini masih ular boa pohon hijau. Ini ular paling besar yang ada di sini. Letaknya di pojok ruangan. Kelihatannya ini ular sanca gais. Sanca atau piton adalah sebutan umum untuk semua jenis ular pembelit yang diklasifikasikan sebagai familia Pitonida. Sanca tersebar luas di daerah beriklim panas dan tropis Afrika, Asia, dan Australia. Salah satu spesies sanca, yaitu sanca kembang, merupakan ular terpanjang di dunia. Amazing! Amazing!
对，那两个都是有毒，有毒的呀，那两个很毒的，这样的呀。碰到会死，碰到皮肤会死。如果这他还养来干嘛？Ini kura kotak Indochina atau Quora gabinifrons. Kura-kura ini disebut juga si kura Asia yang bersembunyi. Ia adalah spesies kura-kura Asia yang berasal dari Cina, yaitu dari Hainan dan Guangxi, Vietnam Utara dan Tengah, Laos, dan mungkin timur laut Kamboja. Kura-kura ini ditemukan di hutan yang beraltitud tinggi. Ia cenderung bersembunyi di semak-semak. Kura-kura ini memakan berbagai jenis makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Amazing! Mereka bersifat omnivora, termasuk buah-buahan, invertebrata, dan vertebrata kecil. Yang menarik dari kura-kura ini adalah penampilannya. Mereka memiliki engsel di kedua ujung di sisi plastron. Ini memungkinkan ia dapat menyegel diri sepenuhnya di dalam cangkangnya. Ini salamander harimau atau tiger salamander. Salamander jenis ini merupakan jenis salamander darat terbesar yang ada di Amerika Utara. Salamander atau semandar adalah nama umum bagi sekitar 550 spesies amfibi. Mereka secara umum dicirikan oleh penampilan mirip kadal dengan tubuh ramping. Hidungnya pendek dan ekornya panjang. Salamander beserta kerabatnya yang telah punah dimasukkan ke dalam klad Caudata, sedangkan spesiesnya yang masih ada digolongkan ke dalam ordo Urodela.
Sebagian besar salamander memiliki 4 jari pada kaki depan mereka dan 5 jari pada kaki belakang mereka. Ini biawak tak bertelinga. Biawak tak bertelinga adalah salah satu hewan endemik Kalimantan. Ia termasuk ke dalam ordo Squamata dan termasuk suku Varanoidea. Hewan ini memiliki nama ilmiah Lantanotus bornensis atau dalam bahasa Inggris dinamakan Earless Monitor Lizard. Hewan ini pertama ditemukan di bawah sampah daun dekat dengan sungai berbatu di daerah Landak, Kalimantan pada tanggal 30 Mei 2008. Biawak tak bertelinga juga disebut dengan biawak Borneo. Kulit pada seluruh tubuh biawak ini dipenuhi dengan gerigi-gerigi seperti pada buaya. Gerigi ini tersusun secara teratur berbentuk garis mulai dari bagian kepala sampai pada ekor. Warna kulit hewan ini adalah coklat tua pada bagian atas dan berwarna coklat agak muda pada bagian perutnya. Habitat, persebaran, dan perilaku biawak tak bertelinga dapat ditemukan di daerah dekat dengan sungai. Biawak tak bertelinga adalah hewan yang aktif pada malam hari atau disebut dengan nokturnal. Hewan ini termasuk dalam hewan semi-akuatik atau kadang-kadang hidup di air dan kadang-kadang juga di darat. Ini ular sanca permata. Ular sanca permata adalah sejenis ular sanca yang dapat ditemukan di wilayah Indonesia, Papua Nugini, dan Australia. Hewan ini merupakan salah satu ular terbesar di dunia menurut panjang dan beratnya. Ular sanca permata termasuk salah satu jenis ular piton lain yang berhabitat di Papua. Seperti namanya, ciri-ciri dari ular sanca permata yaitu corak sisik berwarna terang yang menyerupai permata. Hingga kini, ular sanca permata paling panjang yang pernah ditemukan yaitu mencapai 8,5 meter. Namun biasanya jenis ular ini sudah akan dianggap besar meskipun baru tumbuh sepanjang 5 meter. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, klik like, dan nyalakan tombol loncengnya. Ini kura-kura moncong babi. Kura-kura moncong babi adalah satu-satunya jenis labi-labi yang masih lestari yang merupakan anggota keluarga Cartoselidae. Hewan endemik Papua yang kerap disebut kura-kura ini populasinya sangat terancam karena merupakan hewan peliharaan populer dan sering diselundupkan ke luar negeri, seperti Cina dan Taiwan. Kura-kura ini untuk dikonsumsi sebagai obat. Ia hidup di sejumlah sungai di daerah selatan Papua dan di beberapa tempat di Queensland Utara.